Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jama'na bih fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, segenap para habaib, para anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama kita tentunya guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdullah Ibn Habib Muhsin Ibn Habib Husin Ibn Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Semoga Allah berikan kepada beliau panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para habaib lainnya yang mohon maaf Al-Faqir tidak bisa sebut satu persatu namanya, dan para alim ulama, para asatid, para kiai, para sepuh demi sepuh, semoga para orang-orang tua kita, guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan senantiasa mendapatkan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Teristimewa salam hormat dan ta'zim Al-Faqir sampaikan kepada seluruh jamaah, dari bapak-bapak maupun ibu-ibu, remaja maupun remajawati yang hadir di tempat ini dengan tujuan menghadiri acara haul Al-Imam Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita semua, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari para orang-orang saleh, wabil khusus dari sahibul haul Al-Habib Al-Imam Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membacakan manaqib dari sahib ratib Al-Imam Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sebelum saya membacakan terjemahannya dengan berbahasa Indonesia, saya ingin meminta kepada antum semua, kira-kira mau didengerin apa kagak? Dengerin apa kagak?
Kira-kira kalau tidur mau bangun apa kagak? Kira-kira bisa tahan ngantuknya atau tidak? Bisa tahan atau tidak? Karena ini memang cuacanya enak banget. Antara hujan sama tidak hujan dan angin sepoi-sepoi, belum tidur dari semalam, rasanya pengen rebahan aja. Sayang kalau kita hadir haul tapi kita nggak dapat kisah tentang sahibul haul. Kalau tidurnya nggak disengaja, artinya memang benar-benar berat, ya nggak jadi masalah. Ya itu udah fadlu minallah, ya udah karunia dari Allah. Tapi kalau lagi baca manakib, berusaha matanya merem, saya doain bintitan. Aduh ngantuk bener ya, tidur aja dulu dah. Kan ada orang model begitu, dengerin ceramah, dengerin manakib, kagak ngantuk, dipaksain ngantuk. Kira-kira siap atau tidak untuk kita dengar manakib? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Sallu ala Muhammad. Mari kita dengarkan, mudah-mudahan dengerin kisahnya orang soleh. Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah berikan keberkahan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Manakib dari Al-Imam Qutbil Anfas Al-Anabras Habibana Al-Habib Umar, fahuwa Syekhul Kabir, Qutbus Sahir, wa Kanzul Khatir, Alamut Tariqah wa Sultan Ahli Al-Haqiqah, Da'i ilallah ala basirah, Al-Habrul Humam, Al-Arif Billah, Al-Imam Ali Al-Maqam, Qudwatul Anam, wa Jazwatul Ghalam, Nurul Layali wal Bahjatul Ayyam, Sayyiduna Syarif, Al-Alamul Munif, Sulalatu Syajaratul Nabawiyah, wa Far'un Dawjatil Mustafawiyah, Akutbil Mustahar, Bil Kitbridil Ahmar, Al-Habil Azhar, Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Wajhiddin bin Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maula Dawile Ibn al-Ali Ibn al-Alwi bin Syekhina Sayyidina wa Imam Ustadul Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib al-Murbad bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi Muhammad Sahib al-Sama' bin Alwi Sahib al-Samal bin Ubaidillah bin Muhajirillah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad al-Naqib bin Imam Ali al-Uraidi bin Imam Jafar Sadiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Sajjad Ali Zain al-Abidin ibn al-Imam Husain ibn Rasulullah wa raihanatihi ibn al-Imam Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib wa ibn Batul Sayyidatul Karimati Fatimatu Zahra binti Rasul Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Itu nasab beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sekarang kita akan mengetahui tentang kelahiran dan masa kecil beliau. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas lahir pada tahun 992 Hijriah di Lisik yang tidak jauh dari kota Tarim, dari pasangan kedua orang tuanya yang saleh dan salehah, yaitu As-Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Aqil Al-Attas dan ibunda tercinta Syarifah Muzna binti Muhammad bin Ahmad Al-Jufri. Kakek beliau As-Sayyid Al-Habib Aqil bin Salim adalah saudara kembar Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Beliau dibesarkan di bawah bimbingan ayahanda beliau, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Aqil Al-Attas, dengan bimbingan yang sempurna dan beradab tinggi, sehingga beliau memperoleh keberkahan dan inayah berkat pendidikan dari orang tua beliau
dan dari guru-guru besar beliau. Sejak kecil beliau telah kehilangan penglihatan kedua matanya. Beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tidak melihat dengan kedua matanya. Namun Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan mata hatinya yang bercahaya dan terang benderang, disertai kecerdasan yang luar biasa, sehingga beliau mampu menghafal semua yang beliau dengar dari guru-guru beliau. Jadi Habib Umar cuman ngedengar doang langsung hafal. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ayah beliau berkata kepada Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Junaid, hati-hati dengan anakku Umar karena matanya tidak dapat melihat. Tetapi kata Syekh Abdurrahman Al-Junaid berkata kepada ayahnya, kedua mata lahir Umar bin Abdurrahman memang tidak dapat melihat, tetapi mata batin basirahnya terang dan memancarkan cahaya. Sewaktu Al-Habib Umar kehilangan kedua penglihatannya, ibunda beliau selalu mendatangi orang-orang soleh. Setiap ketemu dengan orang soleh, ibunda beliau seraya berkata, anak saya ini tidak bisa melihat, sedangkan ayahnya adalah seorang fakir yang tidak memiliki harta. Orang soleh tersebut berkata, engkau tak perlu khawatir, sesungguhnya anak ini kelak akan memiliki masa depan yang gemilang dan keagungan maqam yang tak terbayangkan. Dia akan memiliki keturunan yang banyak seperti keluarga Fulan bin Fulan. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tumbuh besar dalam sebuah lingkungan yang saleh. Beliau memiliki semangat dan keseriusan cukup tinggi dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal zuhud, qanaah, menjaga kesucian jiwa dan selalu beruzlah dari keramaian masyarakat sejak masa kecilnya, sehingga nampaklah tanda-tanda keagungannya. Sejak masih remaja, beliau sering berjalan kaki dari Lisik ke kota Terim untuk melaksanakan sholat di masjid di kota Terim sebanyak 2 rakaat, sambil menimba air dan mengisi bak-bak di masjid-masjid tersebut. Beliau juga menghabiskan masa kecil beliau di kota Lesik di bawah bimbingan dan pendidikan ayahanda serta para guru-guru beliau seperti Al-Imam As-Sayyid Husain sebagai guru futuh beliau, Al-Imam As-Sayyid Hamid dan Al-Imam As-Sayyid Muhdar dan Syekh daripada anak-anak Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayah beliau Al-Habib Abdurrahman selalu mengantarkan beliau pergi menemui daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beserta ayahanda dan seluruh anggota keluarga beliau berhijrah ke kota Huraidah. Dari kota Lisik beliau berhijrah ke kota Huraidah atas perintah dan isyarat dari guru beliau Syekh Al-Imam Al-Husain Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Salim. Setelah sang guru melihat adanya tanda-tanda keagungan dan ma'rifat pada sosok Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, padahal ketika itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas masih kecil dan hampir menginjak usia baligh. Al-Habib Abdurrahman ayahanda
Habib Umar berpulang ke rahmatullah setelah beliau berserta keluarga dan seluruh rombongannya menetap selama 8 hari di Huraidah. Al-Habib Abdurrahman ayahanda beliau wafat meninggal dunia. Al-Habib Abdurrahman adalah seorang yang berilmu dan memiliki kepribadian yang mulia, wara, dan dikenal selalu humul. Dan beliau atas izin Allah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendapatkan sambutan masyarakat Huraidah dan sekitarnya menjadi tumpuan mereka. Guru-guru besar dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berguru dan menimba ilmu dari para guru-guru dan masyayikh al-arifin ternama. Mereka adalah murid dari Al-Imam Al-Kabir Al-Fakhrul Syakhir Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim sahibu Ainat, khususnya dari putra-putra beliau seperti Al-Habib Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Hamid bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan lain sebagainya. Lalu beliau mengambil musafahah dari As-Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Hadi bin Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali bin Syekh Abu Bakar Sakran, dan mengambil ijazah talqin zikir yang biasa kita ucapkan setelah sholat subuh dan asar, yaitu beliau ambil dari As-Sayyid Umar bin Isa Barakwah As-Samarkandi yang dimakamkan di kota Ghurfah di Hadramut, Ba'abbad. Beliau juga sering mendatangi Syekh Al-Kabir Ahmad bin Saleh bin Ishaq Al-Haini, dan masih banyak lagi guru beliau yang lainnya. Adapun guru futuh dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Habib Umar sangat menghormati dan mengagungkan gurunya beliau. Bahkan wajah beliau tak jarang tampak berubah manakala sang guru terkenang dalam benak beliau, karena rasa cinta dan ta'zim beliau kepadanya. Sesungguhnya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim adalah merupakan guru beliau secara mutlak. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas memiliki kemampuan dapat memahami seluruh maksud dari ucapan guru beliau Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, tak heran jika seringkali terjadi peristiwa gaib yang berlangsung antara guru Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Adapun karangan-karangan beliau tidak pernah kita dapatin bahwa ada karya tulis dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar tidak mempunyai karangan, cuman ada satu karangan yang dimiliki oleh beliau, karangan yang ditulis oleh beliau, yaitu ratib populer beliau yang dikenal dapat mendatangkan keberkahan dan menarik segala kebaikan secara menolak aneka bencana dan keburukan. Cuman ratib Al-Attas. Nanti insya Allah mungkin guru kita akan memberikan ijazah kepada kita. Maka jangan heran kalau kita punya guru Al-Attas yang didapetin cuman ratib doang. Kemarin saya bersama Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Gadri di daerah Bararaja dekat rumah Kiai Marjuk Ustadz Ubaid. Habib Nabil penasaran melihat Kiai Marjuk. Kiai Marjuk ikut bersama berjumpa dengan Habib Husain. Saya punya kakek. Saya belum datang, Habib Nabil bertanya kepada
Kiai Marjuk. Ini orangnya masih ada nggak? Oh ada. Kiai Marjuk ditanyain sama Habib Nabil. Habib Nabil pengen dapat berkahnya Habib Hussein. Kiai, Ustadz, kira-kira yang didapatin sama Habib Hussein apa? Berikan kepada saya juga. Kalau dari Habib Hussein dapat, saya juga pengen dapat. Kiai Marjuk katanya bengong, diem, apa ya? Gak ada, cuman ratib doang. Coba ingat-ingat, nggak ada, cuman ratib doang yang dikasih sama Habib Hussein. Emang itu saja. Artinya apa? Kita dapat dari guru-guru kita, dapat dari orang tua kita, sampai kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Tidak ada yang dididik oleh orang tua kita kecuali ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Maka keberkahan itu nampak, keberkahan itu ada. Bahkan saya lihat ini loyalitas pengabdian benar-benar yang tulus dari murid kepada guru. Saya ngelihatnya banyakkan orang-orang Tangerang. Kenapa saya katakan itu? Karena saya ketemu langsung ketika ayahanda saya Al-Habib Mubar rahmatal abrar itu beliau meninggal. Saya bingung, ada jamaah Majlis An-Nur bukan baca tahlil tapi baca ratib depan mayat, depan jenazah dari ayahanda saya. Saya bilang orang di mana-mana depan jenazah baca tahlil, ini baca ratib Al-Attas. Belum pernah ketemu kan? Cuman adanya di Tangerang. Artinya apa? Apa yang didapetin dari gurunya, mereka percaya, yakin itu keberkahan didapati oleh dari gurunya melalui ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas Wadi Ahmad di dalam tulisannya beliau mengatakan, kalau Anda ingin mendapatkan sir rahasia keberkahan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, semua sir rahasia keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas semua ada di ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Selamat. Makanya udah nggak usah baca-baca yang lain, lu nggak bakal mampu. Nggak usah minta amalan yang lain, nggak bakal dikerjain. Jangan lelaguan udah. Gue pengen begini, pengen begini, pengen begini. Nggak usah. Kalau Anda ngaji di An-Nur, kalau Anda ngaji di Majlis Salim An-Nur, baca ratib Al-Attas. Bas. Nggak usah yang lain. Kenapa saya kata nggak usah yang lain? Iya, udah keberkahan dari maha-maha guru kita semua ada terletak di ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Silsilah ilmu kita nyampe kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pasti yang diberikan kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, murid beliau juga ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sallu ala Muhammad. Insyaallah nanti akan dapat ijazah dari guru kita yang insyaallah mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Makanya udah cukup dah ya. Ada kalau kita lagi kesulitan, keluarga saya Habib, keluarga saya lagi begini, ngalamin begini, kerasukan, kemasukan, dedemit, nempel sono, nempel sini ya. Terus wah, rezeki saya nih seret bener nih ya, usaha saya kagak nih. Udah baca ratib, baca ratib aja yang bener, duduk yang bener, baca yang pelan-pelan, yang santai. Di An-Nur dong bacanya pelan. Mama, kalau saya mah nggak kuat tuh, cuman Habib Abdullah doang ya. Itu biar kita ngeresepin, baca tuh pelan-pelan ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Hal ini dikarenakan beliau lebih memilih humul. Kenapa cuman ratib doang? Karena beliau Habib Umar Abdurrahman Al-Attas adalah orang yang humul, yang tidak ingin menunjukkan kebesaran dirinya di mata orang.
humul, nggak mau orang kenal banyak kenal, nggak mau. Pernah ada seorang menanyakan, ada orang menanyakan kepada Al Habib Abdullah Al-Haddad, muridnya, nanya kepada Habib Abdullah Al-Haddad, wahai Habib Abdullah, Anda punya guru Al Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas? Saya belum pernah lihat karyanya apa, karya ilmiahnya apa. Kalau Anda Habib Abdullah bin Al-Haddad, karya ilmiahnya banyak, tapi guru Anda apa karya ilmiahnya? Seakan-akan lagi meremehkan gurunya Al Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Di saat itu Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad marah dengan tegas mengatakan, memang guru saya tidak mengarang, membuat karya ilmiah, tulisan atau satu apapun, tetapi beliau Al Habib Umar guru saya bukan mengarang ilmiah, tapi mencetak manusia. Sayalah salah satu cetakan manusia yang dikarang Al Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Bukan tulisan, orang yang dicetak. Kalau tulisan semua bisa nulis, kalau nyetak orang. Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas mencetak manusia, maksudnya orang-orang soleh seperti Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, seperti muridnya Syekh Abdullah bin Ali Baras. Murid-murid dan ahli tariqah beliau, yaitu di antara murid Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas adalah As-Sayyid Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Ini tadi kita lihat ada Syekh As-Sayyid. Ya, ternyata memang dalam sejarah pertama kali yang dipanggil Habib itu Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliau pertama kali yang dipanggil Habib. Jadi di atas daripada Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas nggak ada yang dipanggil Habib, dipanggil Ustadz, dipanggil Syekh, dipanggil Sayyid, nggak ada yang dipanggil Habib. Jadi yang pertama kali dipanggil Habib, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Makanya ke bawahnya semua Al-Habib, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, baru Habib semua. Ya, makanya Habib kasih loyalitas kepada ini pada Al-Attas nih. Beliau ilmu tariqah, ya, mendapatkan ilmu tariqah dipakai ilbas khirqah oleh Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliau juga menerima musafaha serta ijazah talqin kalimat tauhid la ilaha illallah dari Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Murid-murid Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas banyak, di antaranya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, As-Sayyid Al-Jalil Isa bin Muhammad Al-Habsi, As-Sayyid Al-Jalil Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsi, Al-Habib As-Sayyid Jalil Al-Habib Ali bin Umar bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Syekh Ali bin, dan putra Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas sendiri seperti Habib Husain bin Umar, Al-Habib Salim bin Umar Maula Khumaisah, dan Syekh Ali bin Abdullah Baras, Al-Faqih Al-Munawar Ahmad bin Abdullah Basrahil, Syekh Al-Munawar Umar Salim Ba'zad, dan Syekh Muhammad bin Ahmad Bamasmus, Syekh Abdul Qadir Al-Amudi, Syekh Salim bin Ali Ba'abbad, dan masih banyak lagi murid-murid beliau lainnya, khususnya yang berasal dari Wadi Doan, dari keturunan Al-Amudi, dan juga dari keturunan Sayyid keluarga Al-Bar, misal seperti Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar. Sekilas tentang akhlak beliau. Nih akhlak beliau, ya, kita ikutin biar dapat dikit-dikit doang, kita ikutin akhlak beliau dalam pribadi Al-Habib Umar Abdul Rahman Al-Attas. Bukan hanya mengalir darah keturunan manusia suci saja, tetapi lebih dari itu, sifat-sifat beliau yang demikian mulia dan agung sangat dominan mewarnai kepribadian yang penuh tawadu dan lebih memilih humul itu. Kita tidak dapat menghitung berapa jumlah sifat mulia beliau radhiyallahu anhu. Setidaknya di sini Al-Faqir paparkan beberapa di antaranya agar dapat dikenal dan diteladani oleh anak cucu beliau dan para pecinta beliau dan segenap para pengikut Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Al-Habib Isa bin Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi berkata,
Al-Habib Umar adalah seorang guru besar yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dia adalah pendidik, pemaaf, penyantun, pemilik aneka sifat mulia dan keramat yang tampak. Beliau merupakan maha guru yang mengajarkan Islam, panutan bagi ulama dan para wali besar. Sampai beliau berkata, itu semua baru merupakan setetes air dari lautan sifat-sifat unggul beliau yang tidak perlu dibuktikan dengan dalil karena seluruhnya sudah jelas dan nyata. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas adalah seorang wali yang menjadi tumpuan para wali, perlindungan kaum miskin, tulang punggung kaum janda dan anak yatim. Beliau menyambut para fuqara dengan penuh gembira dan keceriaan, menghormati mereka dengan sangat santun. Beliau selalu tersenyum dan ceria kepada orang lain, baik kepada kalangan tua, muda, hamba atau wanita. Semua merasa mereka paling dicintai oleh Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Saking Habib Umar orangnya sering bergaul, ngasih kesenyuman, ngasih perhatian. Orang-orang kalau dekat sama Habib Umar itu merasa, oh saya nih orang paling dekat sama Habib Umar. Semuanya, setiap orang mengatakan itu, oh saya lebih dekat. Orang tadi saya disenyumin, orang tadi saya ditegur, orang tadi saya diajak ke dalam. Serasa mereka semua merasa orang yang paling dekat dengan Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliau juga memiliki sifat dan zuhud yang demikian tinggi, meninggalkan segala sesuatu yang subhat apalagi haram, berpaling dari segala sesuatu yang ada kaitan dengan jabatan kepemerintahan, apalagi kedatangan tamu. Apabila kedatangan tamu, beliau selalu menyambut dan memuliakannya baik secara zahir maupun batin. Beliau selalu tenang menerima ketentuan qada dan qadar, senantiasa tabah serta menunjukkan rasa tunduk, malu dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar selalu berpesan kepada para pengikutnya agar selalu taat, berbuat baik dan berusaha untuk selalu menjadi pihak yang mendamaikannya. Meski harus mengorbankan harta yang dimiliki, beliau tidak pernah marah kecuali jika beliau sendiri melihat adanya fenomena kelalaian dan kecerobohan terhadap urusan agama. Beliau adalah sosok seorang manusia soleh yang jika ada orang berdiri di hadapannya, pasti Allah akan menghilangkan kegundahan dan keresahan pada diri orang tersebut. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas tidak pernah sombong terhadap siapapun. Beliau mau duduk di tempat manapun, baik tempat yang nyaman ataupun tidak nyaman, beliau duduk dimanapun beliau mampu duduk. Maka dikatakan Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas itu kalau berpakaian nggak seperti pakaian begini. Kalau lagi kumpul sama orang pakaiannya begini, pakaiannya biasa. Kalau orang kita bilang sekarang nih pakainya baju koko doang, santai. Orang nggak ada yang tahu siapa tuh, mana Habib Umar nggak ada yang tahu. Kalau duduk udah kelihatan kayak orang-orang biasa aja, nggak kelihatan seperti orang alim yang besar. Masya Allah. Umar bin Abdul Rahman Al-Attas tidak pernah sombong terhadap siapapun. Beliau mau duduk di tempat manapun, baik tempat nyaman maupun tidak nyaman, beliau banyak bersedekah kepada orang kaum fakir, miskin dan perempuan jompo. Beliau selalu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Pakaian beliau seperti orang fakir. Beliau bisa berjalan di bawah terik matahari yang panas dan menghadapi manusia sesuai keadaan dan hajat mereka. Beliau juga selalu menyimpan rasa kasih sayang kepada semua orang. Sungguh keadaan Habib Umar Abdul Rahman Al-Attas sangat mengagumkan dan jarang sekali orang memiliki sifat seperti beliau, walaupun mereka itu para wali besar. Beliau adalah wali besar yang memiliki maqam dan hal yang agung.
selalu menghumul dan zubul, tidak mau terkenal dan dikenal orang, lemah lembut dan berakhlak tinggi. Jarang sekali orang-orang berakhlak seperti beliau. Syekh Ba'abad Syekh Al-Habib Abdullah bin Umar Ba'abad berkata, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas adalah maha guru dan tempat tujuan para guru dan masyayikh secara mutlak. Beliau adalah satu-satunya guru dan kutub di zamannya. Beliau juga dikenal sebagai Al-Kanzul Masyhur di zamannya. Maqam Kanziyah sudah maklum di kalangan para wali, tetapi tidak tampak dan terungkap jelas. Beliau memiliki maqam Kanziyah dan Gauthiyah setelah gurunya, yaitu Syekh Al-Kabir Qutbul Syahir Al-Habib Husain bin Syekh Bakar bin Saleh. Syekh Ba'abad lalu berkata, demi Allah, demi Allah, demi Allah, jika ada orang kafir melihatnya pasti dia masuk Islam. Memang sudah banyak orang kafir masuk Islam tatkala melihat cahaya wajah dari wajahnya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliau adalah seorang ayah yang penuh kasih sayang terhadap fakir miskin. Beliau selalu memperhatikan kepada kita tentang bahaya penyakit kedudukan dan jabatan. Beliau berkata, cinta kedudukan adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Akhlak beliau sangat terpuji, sifat-sifatnya baik sekali. Beliau teguh dan gigih dalam meninggalkan seluruh kenikmatan dunia, tidak berlebihan dalam makan, minum, bertempat tinggal dan berpakaian serta segala urusan duniawi. Beliau sangat giat dan semangat, juga senantiasa berkesinambungan dalam melakukan ibadah dan mengerjakan amalan wiridnya dan mengerjakan amalan wirid. Waktu beliau selalu makmur dengan berbagai macam perbuatan taat, sampai ada orang berkata kepada beliau, kasihanilah dirimu wahai Habib Umar. Lihatlah para wali besar yang apabila mereka telah sampai pada makam walinya yang cukup tinggi seperti makammu, mereka tidak lagi akan bersusah payah dalam beribadah sehingga memberatkan mereka. Beliau menjawab apa? Habib Umar menjawab, mereka tidak berhasil melewati Siratul Mustaqim. Mereka telah berhasil melewati Siratul Mustaqim, sedangkan saya belum melewatinya. Karena itu saya tidak akan meringankan beratnya ibadah yang saya lakukan sampai saya dapat melewatinya. Saat-saat menjelang wafat beliau Al-Habib Umar Abdul Rahman Al-Attas, ada beberapa isyarat yang menunjukkan dekatnya ajal beliau. Di antaranya adalah tatkala ditanya hingga usia berapa menjalani kehidupan di dunia ini, beliau menjawab, akhir usiaku adalah 80 tahun. Ketika para tokoh Alawiyyin tengah berkumpul dengan Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas di kota Sidbih, yang hadir saat itu di antaranya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi dan lain-lainnya. Ketika itu lagi kumpul bersama Habib Umar, Habib Umar mengatakan, memberikan isyarat dekat ajal beliau. Beliau berkata, ini adalah pertemuan terakhir kita di dunia. Insya Allah kita akan kembali berkumpul di akhirat nanti. Lalu Al-Habib Umar pergi ke kota Nafhun pada hari Jumat. Sesampai di sana, beliau sempat menghadiri sholat Jumat berjamaah. Lalu beliau duduk dekat pintu masjid dan menyampaikan nasihat dan pesan kepada jamaah yang saat itu hadir, agar mereka senantiasa ingat kepada Allah, selalu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dan menghindari segala perbuatan yang dimurkai Allah. Beliau radhiyallahu anhu lalu berkata, apakah aku benar-benar telah menyampaikan tugasku dalam berdakwah di hadapan kalian? Mereka menjawab, ya, engkau telah menyampaikan wahai Habib Umar. Lalu Habib Umar berkata, ya Allah, saksikanlah apa yang telah mereka saksikan, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya saksi. Al-Habib Umar
lalu pulang ke rumahnya dalam keadaan sakit yang berlangsung selama 7 hari. Setelah itu Habib Umar pulang ke rahmatullah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika wafat, saya dengar dari beberapa kitab bahwa Habib Umar Abdurrahman Al-Attas ketika wafat berwasiat agar tidak memakai baju yang sedih hitam, tetapi pakai baju yang cerah. Artinya menandakan kegembiraan Habib Umar sudah berjumpa dengan Allahur Rabbul Alamin. Nabi Habib Umar berjumpa, karena kematian itu bagi orang-orang soleh suatu penantian yang ditunggu-tunggu. Harapannya orang soleh itu wafat biar berjumpa dengan Allah dan Nabi Muhammad. Kalau kita kan lain, kita kagak mau wafat dulu. Kalau kita entar-entaran aja dah. Kalau orang-orang soleh wafat dia girang. Orang-orang soleh kalau wafat meninggal dunia senang. Karena apa? Mereka berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Kalau kita banyak masalahnya, makanya nggak mau pulang. Betul nggak? Kan wafat pulang kemana? Ke rahmat Allah. Pulang ke rahmat Allah. Namanya pulang. Kira-kira enak, girang apa kagak? Ini kalau habis ajar ini ngarepin pulang apa kagak? Jujur aja loh. Pulang apa kagak? Ya pulang ntar, makan dulu beb yang penting. Kita ini kalau yang namanya pulang girangnya luar biasa. Tapi ada yang kagak girang kalau pulangnya ada masalah. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Orang lagi pergi ya merantau, biasanya mudik. Ketika lagi merantau waktunya mudik, dia nggak bisa pulang karena nggak bawa duit. Kira-kira kalau pulang deg-degan nggak? Jujur nih, yang imigran, jujur nggak? Pulang, ya Allah saya nggak baru deg-degan. Kenapa? Pulangnya ada masalah. Orang yang ketakutan mati berarti dia ada masalah sama Allah. Makanya mudah-mudahan semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu Habib Umar radhiyallahu anhu setelah wafat, Habib Umar Abdurrahman Al-Attas wafat pada malam Kamis. Hari Rabu malam Kamis tanggal 23 Rabiul Tsani tahun 1072 Hijriah di rumah kediaman beliau di kota Nafhun. Jenazah beliau diantar ke kota Huredo untuk dikebumikan di sana. Berbagai lapisan masyarakat dari kalangan tua maupun muda turut serta dalam proses sholat jenazah dan pemakaman beliau radhiyallahu anhu. Beliau dikubur pada sore Kamis malam Jumat. Ya, Kamis sore dikuburnya Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Attas bertepatan dengan waktu pengabulan doa, dan selanjutnya diakhiri dengan turunnya hujan gerimis pertanda turunnya keberkahan pada kota Huredo dan sekitarnya. Akhirnya semoga manaqib ini yang singkat bermanfaat dapat mendatangkan keberkahan bagi kita semua selaku pecinta dan para pengikut Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Attas di dunia maupun di akhirat. Semoga kita kelak dibangkitkan dan dikumpulkan bersama beliau. Semoga kita semua dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Habib Umar Abdurrahman Al-Attas. Semoga kita semua dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan guru-guru kita semua. Semoga kita semua dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Semoga kita semua dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Semoga kita semua dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Habib Muhsin bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan Habib Mahdar bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Semoga kita semua dikumpulkan oleh guru-guru kita semua di dunia yang pernah berkumpul, di akhirat kelak nanti kita dikumpulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi, Rabbi fanfa'na bi barakatihi, Rabbi fanfa'na bi barakatihi, wahdina al-husna bi hurmatihi, wa amitna fi tariqatihi
Ya Allah, wafatkan kami di tariqah para ahli bait, ahli sunnah wal jamaah, para enjit-enjit kita, kakek-kakek kita yang terus menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, matikan kami di jalannya para guru-guru kami ya Allah. Wafatkanlah kami di jalannya para orang-orang saleh. Ya Allah, wafatkanlah kami di jalannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya Allah, wafatkanlah kami di jalannya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ya Allah, wafatkanlah kami wa inna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil farji. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil farji. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil farji. Ya Rabb, ya al-Ba'lawi syafa'ah, ya al-Ba'lawi syafa'ah, ya al-Ba'lawi syafa'ah, ya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas syafa'ah. Kullu qurbatin tanjali wa bikum yahlal wilayah, kullu hajatin tangadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya maaf.